berapa budget kamu untuk pergi liburan? 10 juta, 20 juta, atau mungkin 30 juta? Nah, masalahnya kita seringkali habiskan uang lebih banyak daripada budget yang direncanakan. Budget 20 juta, habisnya 30 juta. Dan kalau kita bikin budget 30 juta, habisnya 40 juta. Jadi terpaksa bongkar tabungan atau ambil pinjaman dan lunasin dengan gaji bulan depan. 1-2 kali itu nggak apa-apa. Tapi gimana kalau ini jadi solusi yang terus-menerus untuk setiap kebutuhan liburan? Nah, kita tahu kalau tidak semua orang ada dalam kondisi finansial yang sama. Preferensi, penghasilan, dan finansial goals yang ingin dicapai itu berbeda-beda. Ada yang pengen gadget, ada yang pengen habisin uangnya untuk liburan, ada juga yang pengen habisin uangnya untuk beli makanan enak. Terserah preferensi masing-masing, toh uang kamu juga. Dan tentunya akan menyenangkan kalau semua uang yang kita dapatkan bisa kita habiskan sendiri. Tapi sayangnya, hidup itu nggak adil. Ada yang namanya sandwich generation dan harus berbagi pendapatannya dengan orang tua mereka dan juga anak mereka. Tentu tantangan ini nggak mudah, tapi bukan mustahil untuk sandwich generation bisa tetap pergi liburan. Aku pribadi prefer untuk ngabisin budget pergi berlibur dibandingkan beli gadget ataupun makan enak. Dan aku mau kasih beberapa tips yang mungkin bisa jadi referensi buat kamu yang pengen tetap pergi berlibur tanpa mengorbankan kestabilan finansial. Dan kamu tenang aja, ini ilmu dari perencana keuangan tersertifikasi. Dan kalau kamu suka dengan konten personal finance kayak gini, yuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Andre Tuan kasih upload video-video baru tentang personal finance kayak gini. Mungkin kamu baru pertama kali dengar tentang sandwich generation atau generasi sandwich. Jadi kita bahas dulu tentang apa itu generasi sandwich. Berdasarkan survei data Indonesia, hampir separuh atau 46,3% Gen Z di Indonesia adalah sandwich generation. Dan dalam sebuah potongan sandwich itu kan adalah roti tawar, daging, dan roti tawar lagi. Roti tawar yang pertama adalah orang tua, roti tawar yang kedua adalah anak, dan daging di tengah adalah kamu. Dalam artian, kamu yang punya rasa dan kamu yang punya tanggung jawab untuk memberikan rasa dalam artian penghasilan kepada orang tua dan juga anak kamu. Intinya, seorang sandwich generation harus menghidupi 3 generasi. Orang tua, kamu, dan anak kamu. Nah, kabar baiknya, nggak cuma Gen Z yang jadi sandwich generation. Berdasarkan info Kompas, jumlah penduduk Indonesia yang tergolong sandwich generation itu 67% atau 56 juta orang dari yang aktif bekerja. Dan ini adalah akar dari banyak masalah. Banyak dampak negatif yang dialami oleh sandwich generation. Pertama, merasa bersalah pada keluarganya kalau hidup mereka berkekurangan, lalu merasa khawatir akan masa depan, dan tentunya sulit punya tabungan. Jadi, kamu yang terhimpit di tengah harus bijak atur keuangan agar semua kebutuhan 3 generasi ini bisa terpenuhi tanpa mengorbankan kebahagiaan kamu. Makanya, aku pribadi pro dengan Gen Z yang suka traveling. Traveling akan jadi booster untuk kita punya energi dan semangat kerja sepulang masa liburan. Nah, aku berpendapat kalau kita harus healing itu minimal 1 kali setahun. Untuk kamu tahu dan jadi reminder bahwa punya uang itu enak. Aku revisi, punya banyak uang itu enak. Bisa liburan kapanpun kamu mau, kemanapun kamu mau. Dan berhubung kamu belum punya banyak uang untuk pergi liburan kemanapun kamu mau, aku mau kasih 5 tips liburan yang bisa bantu kamu tetap pergi berlibur, tapi tetap jaga kestabilan finansial kamu. Tentunya agar nggak pecah tabungan dan ambil pinjaman online. Tips pertama, buat opsi. Nah, berbeda dengan kebanyakan orang, aku ingin menentukan destinasi tujuan sebelum mikirin cara ngumpulin uangnya kayak gimana. Aku ingin imajinasiku bekerja dan berkelana sesukanya dia. Mau pergi ke Eropa, mau pergi ke Amerika, New Zealand, bahkan Kutub Utara atau Mars sekalipun, terserah pikiranku. Lalu, aku buat 3 opsi untuk traveling dan buat budget kasar untuk masing-masing. Sebagai contoh, sekarang aku tinggal di Jakarta dan suka eksplor pantai untuk lihat sunset. Nah, untuk opsi liburan dalam negeri, aku punya 3 pilihan. Pantai Ancol, Anyer, dan Belitung. Kalau liburan 4 hari 3 malam, maka budget untuk pergi ke Ancol adalah 10 juta, budget pergi ke Anyer adalah 20 juta, dan budget pergi ke Belitung adalah 30 juta. Dari sini bisa jadi opsi untuk kita pergi berangkat. Selain itu, kamu juga bisa cek promo-promo kartu kredit. Misalnya di sini ada 3 pilihan akomodasi yang menawarkan diskon 50%.
Kau bisa pilih hotel terbaik dan dapat promo hanya dengan gesek kartu kredit ketika bertransaksi. Dan salah 3 kartu kredit yang kurekomendasikan untuk kamu pakai pergi liburan adalah Mandiri Visa Signature, Mega Travel Card, dan kartu kredit Genius. Udah review keuntungan dan cara pakai kartu kredit di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu tips yang kedua, buat budget. Walaupun budget itu penting nggak penting, karena seringkali yang kita habiskan lebih daripada budget, tapi punya rencana yang gagal, itu bakal lebih baik daripada nggak punya rencana sama sekali. Dan salah satu metode budgeting yang paling terkenal dalam personal finance adalah 50-30-20. 50% untuk kebutuhan seperti belanja makanan, transportasi, dan tempat tinggal, 30% untuk keinginan seperti traveling dan streaming YouTube Premium, dan 20% untuk investasi masa depan. Dan kalau kamu punya penghasilan itu 10 juta, maka 30% atau 3 juta bisa dialokasikan untuk keinginan. Dan 3 juta ini tinggal dibagi-bagi, karena nggak mungkin semuanya dipakai untuk pergi liburan. Kau pasti pengen nongkrong, juga pengen nonton konser. Bisa jadi uang yang akhirnya kamu bisa tabung untuk pergi liburan adalah 1 juta rupiah. Dan kalau kamu berencana untuk nabung selama 1 tahun, maka tahun depan kamu bakal punya uang 12 juta. Dan pastikan untuk bikin budget tanpa utang pinjol, karena pasti bakal bermasalah. Orang pergi berlibur itu untuk santai dan refreshing, supaya nanti fit ketika pulang dari liburan. Dan kalau kamu pakai utang pinjol, pasti pikiran kamu nggak bakal fresh. Kamu bakal mikirin gimana caranya balikin utang pinjol. Jadi, nabung aja dulu. Kemudian yang ketiga, pilih destinasi terbaik. Nah, setelah opsi dan budget itu clear, kamu bisa pilih 1 dari 3 opsi pilihan. Tentunya, destinasi dan budget itu harus klop supaya kamu bisa berangkat. Jadi, cek lebih detail untuk akomodasi, transportasi, makan, sampai harga tiket masuk tempat wisata, supaya kamu bisa atur budget dengan lebih baik dan keluar uang tidak jauh dari rencana. Dan berhubung tahun kemarin aku berhasil nabung 20 juta, maka Anyer jadi pilihanku yang paling tepat untuk berangkat liburan tahun ini. Dan ini adalah footage dari Anyer dengan budget 20 juta untuk durasi 4 hari 3 malam. Di Anyer, kamu bisa nginap di hotel pinggir pantai dan nikmati pemandangan yang disajikan oleh alam. Cool banget. Berikutnya, tips yang keempat, hindari pembelian impulsif. Saat liburan, kita bakal gampang tergoda untuk beli ini itu. Contoh nyata adalah kasusku sendiri. Budget pergi ke Anyer itu cuma 20 juta, tapi fakta di lapangan berkata lain. Habisnya 25 juta. Tergoda untuk belanja dan nyobain restoran mahal. Padahal kita bisa belanja dengan budget yang lebih sedikit dan pilih kuliner lokal yang enak tapi nggak bikin kantong jebol. Sebenarnya kuncinya adalah perencanaan dan disiplin dengan rencana. Tapi berhubung aku udah tahu kalau aku orang yang nggak disiplin, biasanya aku bikin pos dana darurat untuk pergi berlibur. Dan dana darurat liburan ini berbeda dengan dana darurat keluarga. Jangan disamakan. Aku yakin dengan pasti kalau dana darurat liburan itu bakal kepake, tapi nggak tahu bakal kepake untuk apa. Taunya nih uang pasti akan habis. Makanya kamu yang nggak bisa kontrol diri kayak aku, untuk menghindari pembelian impulsif, langsung aja bikin pos dana darurat untuk pergi berlibur. Dan terakhir, tips yang kelima, pengalaman itu lebih daripada barang. Aku pribadi berpendapat untuk fokusin liburan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan untuk sekedar belanja. Menurut Journal of Psychological Science, pengeluaran untuk pengalaman seperti traveling, kursus, atau acara seni akan memberikan kepuasan yang lebih lama dibandingkan dengan beli barang. Pengalaman cenderung memberikan kesan yang lebih dalam dan akan menjadi kenangan selama bertahun-tahun kemudian. Makanya di tahun 2018, aku bela-belain untuk pergi ke Everest dan naik gunung tertinggi dunia selama kurang lebih 2 minggu. Mumpung ada temannya, ada budgetnya, dan masih single. Dan udah lewat lebih dari 5 tahun, tapi pengalaman pergi ke Gunung Everest itu masih membekas. Padahal di saat yang sama, saat akan pergi ke Gunung Everest, aku udah beli sepatu, aku udah beli tas, tapi nggak tahu barangnya itu entah kemana. Yang tersisa cuman kenangan waktu aku pergi ke Gunung Everest. Nah, pengalamanku pergi ke Gunung Everest yang jadi bahan bakar dan semangatku untuk kerja lebih keras daripada yang lain. Aku pengen punya uang lebih banyak untuk pergi kemanapun aku mau, kapanpun aku mau, dengan siapapun yang aku mau. Mau naik gunung, mau keliling kota, mau keluar negeri, terserah. Aku mau rasain experience yang nggak semua orang bisa rasain.
Tentu semua pengalaman tersebut aku dapatkan tanpa pinjol dan pay letter. Loh, tadi katanya pakai kartu kredit. Bukannya kartu kredit itu kartu hutang? Nah, menurutku kartu kredit itu bukan kartu utang, tapi kartu cuan. Dan ku udah ceritain semua di video ini, linknya ada di deskripsi. Oke, itu dia 5 tips keuangan untuk sandwich generation yang pengen pergi liburan. Menurutku pribadi, traveling bisa jadi investasi pikiran yang bagus untuk kamu makin semangat kerja, asalkan gak pakai cicilan. Yang namanya pinjaman itu untuk modal produktif dan bukan untuk konsumtif. Dan aku udah ceritain juga beberapa pengalaman liburanku, jadi mungkin kamu yang mau cerita juga boleh di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat, kasih like kalau kamu suka, dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu yang sekarang sandwich generation dan palanya lagi mumet. Ajak dia pergi liburan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!